Kisah ini terjadi pada tahun 2011, di mana Putri baru lulus kuliah. Putri ditugaskan ke sebuah desa yang terletak di daerah Sukabumi. Putri lalu meninjau tempat tersebut. Jalan di sana masih terbilang terjal. Putri masih bingung mencari tempat yang bisa untuk dijadikan rumah dinas. Putri lalu mencari informasi dengan dibantu warga desa. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah rumah yang letaknya strategis. Ibu yakin rumah ini sudah 10 tahun kosong. Mendengar itu Putri jadi merasa merinding. Rumah itu memiliki bangunan yang permanen. Ada 3 kamar di dalam rumah. Ada ruangan tamu yang nantinya dijadikan ruangan praktek. Sedangkan kamar yang lain bisa digunakan untuk gudang tempat menyimpan obat dan peralatan. Putri berpikir seandainya mencari rumah yang lain tidak akan cukup waktunya, apalagi ia sudah terlanjur tanda tangan kontrak. "Iya sudah, nanti kita temani Bu," kata warga. Putri hanya mengiyakan. Putri lalu masuk ke dalam rumah itu. Setelah selesai bersih-bersih, Putri memilih untuk silaturahmi ke beberapa warga. "Bu Bidan, semoga betah ya di sini. Soalnya yang sebelum-sebelumnya tidak pernah betah." Putri hanya tersenyum. Putri lalu lanjut bertemu kepada Kades. "Bu, nanti daripada ibu tahu dari luar, lebih baik saya ceritakan kalau rumah itu sudah 10 tahun kosong." Awalnya Putri terkejut, karena meskipun ia sudah tahu, tetap saja ada perasaan takut yang melanda Putri. Apalagi statusnya adalah pendatang, yang mana tidak tahu seberapa kuat hal mistis yang ada di sana. Namun Putri meyakinkan Kades dan warga kalau semuanya akan baik-baik saja. "Insya Allah aman, Pak." Putri lalu pulang. Seminggu pertama tidak ada kejanggalan yang Putri alami. Namun memasuki minggu kedua, Putri merasa ada yang aneh. Hari itu ketika di rumahnya ada pasien, Putri merasa kalau bukunya bergeser sendiri. Gak mungkin, aku lupa naruh sepertinya." Putri lalu melanjutkan aktivitasnya. Memasuki malam hari, suasana begitu sepi. Jam 11 malam Putri mendengar suara ketukan pintu yang awalnya pelan berubah menjadi sangat keras. Namun ketika Putri membuka jendela dan pintu, di luar rumah tidak ada siapa-siapa. Putri mulai ketakutan. Akhirnya Putri menelepon salah satu kader untuk meminta ditemani. Beruntung ibu kadernya mau. Setelah ibu kader datang, Putri bisa tidur dengan tenang. Namun di jam 3 pagi seperti ada yang melempar kerikil ke rumah itu. Putri akhirnya menguatkan diri untuk tetap berada di sana. Sampai sebulan setelahnya, Putri mendapat panggilan untuk membantu persalinan. Putri berangkat diantar oleh 2 motor. 1 motor dinaiki Putri, motor satunya jalan di belakang Putri. Mereka lalu berangkat menuju ke rumah pasien tersebut. Jalanan sangat terjal, bahkan memasuki wilayah perhutanan. Namun tiba-tiba di pertengahan hutan, tepatnya di jalan yang menurun, lampu motor yang dinaiki Putri mati. Tidak sampai di situ, Putri merasakan ada angin kencang tiba-tiba berhembus. "Lah, Bapak ngapain meniup obornya?" Tentu bapak yang membawa obor merasa kaget. "Saya tidak tiup kok, Bu Bidan." Mereka lalu memutuskan untuk jalan kaki. Sampai mendekati rumah pasien, Putri melihat ada sosok yang berdiri, memakai baju putih, rambutnya panjang, tapi wajahnya tidak terlalu jelas. Putri mengabaikan itu. Ketika Putri mendekat, sosok itu menjauh. Tentu hal itu membuat Putri merinding. Sampai akhirnya Putri tiba di rumah pasien tersebut. Ketika Putri sampai di rumah itu, ia langsung membantu proses persalinan.
Semua berjalan lancar. Setelah selesai proses tersebut, Putri lalu berpamitan kepada si tuan rumah. Pukul 4 subuh Putri diantar pulang. Namun di jalan tepat ia melihat sosok yang sebelumnya. Putri bertemu makhluk gaib lagi. Sosok itu terlihat seperti pocong yang sedang naik turun. Putri merasa merinding hebat. Namun Putri bisa menguasai rasa takutnya. "Pak, itu di depan ada apa ya? Bapak lihat tidak?" Bapak yang membonceng Putri ikut kaget. "Apaan, Bu? Tidak ada apa-apa. Ibu sakit ya?" Putri lalu mendehem. "Gak apa-apa, Pak. Sudah, ayo kita lanjut pulang." Mereka melanjutkan perjalanan sampai tiba di rumah Putri. Meskipun dia kepikiran, tapi Putri harus membiasakan diri. Sehabis maghrib Putri mendengarkan murotal, biar suasananya semakin nyaman. Pertengahan 4 bulan, Putri lalu mengontak temannya untuk diajak berlibur di tempatnya dinas. Hari pertama dan kedua temannya datang. Tidak ada gangguan sama sekali. Memasuki hari ketiga, jam setengah 6 sore, ketika temannya mau mandi, ia melihat gelas di samping dispenser jatuh sendiri. Siapa sih jatuhin gelas? Malam harinya ketika mereka semua lagi asik ngobrol, Putri izin untuk tidur duluan. Sampai suatu ketika teman-teman Putri melihat kalau helm yang berada di samping motor bergeser sendirinya. Kejadian itu terus berulang. Karena saking takutnya, ia membangunkan Putri. Akhirnya Putri bangun. Ketika nonton sama Putri, tidak ada keanehan yang terjadi. Pada akhirnya Putri tidur lagi. Namun setelah ditinggal Putri, kejanggalan itu kembali terjadi. Ada gelas jatuh dan helm yang lagi-lagi bergeser sendiri. "Ini rumah kok angker ya, Put? Gimana kalau kita ruqyah saja ini rumah?" Mereka berpikir kalau di rumah itu ada masalah. Akhirnya Putri menelepon orang yang bisa membantu mereka. Keesokan harinya rumah itu beneran diruqyah. Salah satu teman Putri yang berasal dari Palembang mengalami kerasukan. "Saya tuh lebih awal di sini. Sudah ratusan tahun. Kalian baru datang sudah semena-mena." Sosok yang merasuki itu sangat marah. Bahkan tangannya berniat untuk mencakar. Si penghuni itu merasa ada hak milik dia di sana. Sosok itu ingin Putri pergi dari sana. "Pokoknya kalau tidak pergi dari sini, lihat saja. Saya bakal melakukan yang lebih dari ini. Sosok yang kamu lihat kemarin itu adalah keluarga saya." Putri tidak tahu harus bagaimana. Putri merasa takut dan ingin pulang saja. Namun Putri tidak berani menelepon orang tuanya. Akhirnya setiap 2 hari sekali rumah itu akan diruqyah, dengan harapan sosok itu akan tidak mengganggu lagi. Sampai akhirnya setelah 2 minggu teman-teman Putri izin pulang. Putri benar-benar merasakan banyak teror di kampung itu. Sampai-sampai banyak warga yang bilang, setiap hari Jumat jam 12 malam, selalu ada perempuan selendang merah, tepat 100 meter dari rumah praktek yang ditempati Putri. Namun Putri sama sekali tidak pernah bertemu dengan sosok itu. Teror sosok itu mengarah ke laki-laki. Sampai-sampai ketika ada pasien laki-laki atau suami yang mengantarkan istrinya, mereka lebih memilih putar balik. Putri hanya bisa pasrah. Di tahun kedua Putri mulai berani karena sudah adaptasi lebih jauh. Putri mulai mencari tahu tentang rumah itu. Sayangnya tidak ada yang tahu tentang silsilah pemilik rumah itu, karena rumah penduduk yang jauh dari sana. Memasuki tahun ketiga, Putri kedatangan pasien ibu hamil. Kehamilannya sangat bagus. Putri memberikan edukasi dan lain-lain. Putri juga membina dukun beranak yang ada di sana.
Sugesti masyarakat sangat kuat tentang dukun beranak itu. Di tempat itu ada 2 orang yang menjadi ikon untuk dukun beranak. 2 orang itu selalu melakukan ritual ke pasien-pasien yang mau melahirkan. Di sini Putri bertugas untuk bekerja sama dengan dukun beranak di sana. Putri lalu diajak pergi ke rumah pasien. Kebetulan itu adalah pasien yang ditangani waktu itu. Sampai di sana Putri memperhatikan emak atau dukun beranak yang sedang memijat perut ibu hamil. Putri masih memperhatikan. Ketika sudah berakhir, si emak mengeluarkan sebuah benda yang bentuknya seperti besi. Benda itu dibacakan mantra, lalu ditempelkan ke perut ibu hamil. Setelah itu benda itu ditempelkan ke ubun-ubun. "Mak, itu benda buat apaan?" Putri penasaran. "Dengerin Neng, kalau medis itu kan baru. Nah, ini proses kelahiran cepat." Putri hanya mengangguk saja. Pasien itu juga sering kontrol ke Putri. Makin lama mendekati hari kelahiran, perempuan itu semakin aneh. Hari itu dia datang ke rumah. Ibu itu menatap Putri dengan penuh amarah. Putri merasa kalau ia tidak punya salah. "Mungkin ibunya ada masalah," kata Putri dalam hati. Putri lalu mengedukasi ke suaminya. Beberapa minggu kemudian, dia kembali lagi ke rumah Putri. "Halo ibu, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan?" Namun ibu itu masih saja cuek dan jutek. Sampai tibalah di hari kelahiran. Sekitar jam 9 malam, Putri menerima telepon dari keluarganya. "Bu Bidan, si ibu sudah mulai merasakan mules-mules." Putri antusias. "Iya sudah, saya ke sana ya." Putri lalu diantarkan ke rumah pasien karena posisinya malam hari. Ketika sampai di sana sudah ada emak yang waktu itu ditemuinya. Emak sudah siap dengan segala peralatannya, bahkan ada air dan kemenyan. Putri lalu memeriksa tensinya. Cukup mengejutkan karena tensinya sangat tinggi. "Neng itu bawa alat apa? Sudah pakai punya emak aja. Neng gak usah." Putri masih membantah. "Tapi ini tekanan darahnya tinggi, Mak." "Neng dengerin, emak sudah bantuin pasien ini ratusan dan mereka selamat. Jangan dikasih teh manis, coba tawarin dengan yang lain." Akhirnya Putri menawarkan ke ibu hamil itu. "Saya tidak mau teh manis, tidak mau air putih. Saya mau kopi hitam yang panas." Lalu diambilkan kopi hitam yang panas dan langsung diteguk begitu saja. Putri pikir hanya meminta 1 kali. Ternyata setiap 5 menit ibu itu selalu meminta kopi. Putri bingung harus bertarung dengan waktu. Sampai gelas ketiga, Putri masih khawatir. "Sudah Neng, sabar saja. Ini tidak apa-apa." Emak marah dan berdebat dengan Putri. Emak memberikan telur mentah kepada si pasien. Putri kembali mengecek tensinya yang semakin tinggi. "Mak, ini pasien tidak mungkin untuk melahirkan di rumah. Kita harus ikut aturan demi keselamatan pasien dan emak juga." "Ya sudah, emak ikut ke rumah sakit." Mereka lalu mencari mobil yang pada akhirnya dapatlah mobil bak terbuka. Putri langsung memberikan infus ke pasien. Sampai akhirnya mereka berangkat ke rumah sakit. Ketika di mobil, ibu itu kembali marah. Kondisi ibu itu semakin parah. "Ngapain kamu nolongin? Itu tuh punya saya." Putri tak berpikir macam-macam. Akhirnya Putri meminta ke suami ibu itu agar membantu dibacakan doa. Sampai di rumah sakit, si ibu itu berniat dipindahkan ke Brangkar. Namun si pasien tidak mau.
Bahkan dia langsung bangun dan loncat dari pick up. Ibu itu memukul perutnya sendiri. "Kalian kenapa nolongin anak ini? Ini tuh punya saya." Ibu itu seakan tidak mau kalau anaknya lahir dengan selamat. "Gimana kalau di kursi roda ya, Bu?" Si ibu itu menolak. Pada akhirnya ibu itu dipaksa duduk ke kursi roda, lalu dibawa ke ruangan bersalin. Namun ibu itu kembali marah-marah. Bahkan beliau mengacak-acak semua peralatan yang ada di sana. "Jangan ada yang menolong bayi ini. Ini punya saya. Mau saya bawa." Putri kewalahan ketika mulai proses persalinan ibu itu. Putri bahkan hampir menyerah. Beruntung saja si dokter memaklumi sampai akhirnya anaknya lahir dengan selamat. Namun si ibu masih marah-marah. Emak yang dukun beranak akhirnya masuk ke dalam. "Gimana, Neng? Sudah lahir? Perempuan atau laki-laki?" Putri menjawab, "Perempuan, Mak." Emak menatap ibu hamil itu, lalu kembali mengeluarkan benda pusaka yang sebelumnya. Benda itu ditempelkan ke kening si ibu. Perlahan ibu itu lemas. Namun setelah itu beliau tersadar. Setelah itu ibu itu bertanya sama Putri, "Bu Bidan, saya di mana? Kok sepertinya di rumah sakit ya?" Putri terkejut. "Ibu di rumah sakit, habis melahirkan." Namun si ibu terkejut. "Lah, bukannya saya di rumah, lagi diperiksa sama Ibu Bidan." Ibu itu juga cerita kalau dia dibawa sama sosok laki-laki telanjang dada. Mulutnya bertaring. Sosok itu tinggi besar dan selalu mengajaknya untuk pergi. "Itu siapa ya, Bu Bidan?" Putri tentu terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."